Halo FDLik semuanya, kembali lagi nih bersama saya Alvin dan juga saya Lucky di podcast Kutas Kakak. Kulik tuntas dunia permobilan atau dunia otomotif. Oke, hari ini Alvin harap FDLik pantengin sampai akhir untuk podcast hari ini karena apa? Karena kita membahas permasalahan yang sering muncul di kalangan elit terutama, elit keluarga, elit global. Jadi pastikan FDLik selesaikan video yang kita buat ini, yang kita share ini. Jadi pasti nanti akan perdebatan itu bisa dikurangin dan juga akan solusi cepat keluar seperti itu. Oke, kita mulai dari awal ya Mas Luki. Nah, apa yang kita mau bahas Mas Luki? Nah, hari ini kita berdua punya topik yang aku yakin FDLik itu pasti mengalaminya. Nah, ini Aku nggak yakin. problematika ketika FDLik semuanya itu ingin membeli mobil. Nah, ada dua pilihan ya, itu kan pasti beli mobil matic atau manual. Nah, di sini kita akan membahas itu. nah, bener banget itu Mas Luki. Karena di kalangan elit global dan juga elit-elit politik di dalam negeri dan luar negeri itu FDLik, mereka tergabung dari dua kubu, yang pro dan kontra. Yang pro itu lebih ke area matic ya, karena lebih praktis mungkin. Ada juga yang kontra dengan hal itu dan mati-matian membela mobil manual karena keasliannya dan feel-nya itu lebih terasa. Bukan begitu Mas Luki? Iya. Jadi hari ini memang kita akan bahas lebih lanjut terkait hal itu. Oke. Daripada FDLik nanti berantem nih, berantem nih. Tonton aja terus videonya, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kalau ngomongin matic ya paling terasa itu soal kenyamanan, apalagi di kota seperti berapa ya yang biasanya macet, terjebak di lampu merah. Nah, pasti kalau pakai mobil manual itu kita akan repot dengan tuas persnel ya, dengan kopling. Nah, itu pasti akan lebih nyaman di mobil matic. Nah, biasanya banyak sekali, bahkan mayoritas user di Surabaya itu pakai mobil matic. Nah, seperti itu Mas Alvin. Nah, oke. Selain itu FDLik, karena kan lebih praktis juga untuk mobil matic, karena penggunaannya hanya tinggal gas dan rem, rem dan gas kan gitu. Ya kan? Sama aja toh. Nah, kalau kita memakai mobil manual itu kan kita harus ada effort yang berlebih, bukan begitu Mas Luki ya? Jadi kita harus injak kopling, kita masukkan tuas transmisi atau gigi ya kan, kemudian kita mesti bisa mengatur irama kaki kita kalau mungkin terkena macet atau mungkin ada halangan di jalan. Berarti kan kita harus menselaraskan dengan kondisi mobil kita dalam artian kecepatan ya. Jadi kita butuh untuk irama kopling, kemudian perpindahan transmisi itu harus seirama. Kalau nggak seirama kan ya. Nah, dan juga tekeknya bunyi biasanya. Nah, itu loh. Nah, itu posisi pelan masuk 20 km per jam tapi masuk 4. Nah, tapi kalau kita menggunakan mobil manual itu jika kita biasanya yang lebih sering suka mobil manual itu feel-nya lebih dapet. Karena kan ada toh tempelan di mobil-mobil Reelman Use pedal. Nah, Reelman use 3 pedal. Nah, terus tapi ya kembali lagi ke masing-masing FDLik semuanya. Kita tidak bisa untuk menjerumuskan ke salah satu pihak sih. Tapi kita memberikan sedikit pandangan aja terkait hal itu. Jadi keuntungan yang sangat besar dari mobil matic adalah lebih praktis. Kemudian juga dipakai di dalam kota itu lebih enak, lebih nyaman karena tidak perlu menyesuaikan dalam artian perpindahan gigi dan lain-lain. Apalagi kalau yang menggunakan itu CWK atau CWK ini. Nah, itu dia kan lebih lebih gampang lah. Terus juga untuk pemula itu juga bisa lebih cepat bisa menggunakan daripada mobil manual. Nah, tapi kalau untuk pengguna mobil manual atau user manual pun juga sih keuntungannya juga banyak, karena untuk ritme dari mesin atau mobil itu bisa kita
atur, kita rasakan sendiri. Kemudian juga dari konsumsi ya, BBM itu ya ada sedikit perbedaan memang Efteolik. Meskipun sekarang mobil Matic itu sudah banyak teknologi yang apa ya, lebih bisa mengefisienkan terkait bahan bakar, tapi yang memang mati-matian membela mobil manual itu ya tetap apa ya, mindsetnya adalah lebih hemat mobil manual. Tapi sebenarnya ya itu tergantung kakinya masing-masing sih. Kalau itu tergantung kakinya masing-masing ya. Coba kakinya ditaruh di sini, nggak bisa ngegas kan ya. Nah jadi ya itulah keuntungan dan juga kelebihan. Tapi kalau dari segi harga gimana Mas? Oh iya, kalau segi harga itu di Matic ya, Matic itu biasanya itu lebih mahal. Lebih mahal ya berarti. Contoh di pasaran itu mobil Matic biasanya lebih mahal. Nah, kayak contoh mobil Brio 2024 ini sekitar 179 itu kalau Matic. Biasanya di atasnya bisa sekitar 209. Oh, itu masuk mahal ya. Jadi biasanya kalau yang manual itu lebih murah, jadi di bawah 179. Aduh, itu masih mahal Mas Luki. Oh iya, tapi tetap aja selisihnya itu pasti lebih mahal yang Matic. Tapi kan sebenarnya dari segi perawatan seperti apa sih Mas Luki kalau mobil Matic dan juga mobil manual? Kalau dari segi perawatan mungkin di mobil Matic itu kita harus lebih rutin lagi untuk memperhatikan oli Matic-nya ya, oli transmisinya. Biasanya oli itu kan CVT-F itu seperti itu kita harus rutin mengganti. Dan kalau misalnya mobil manual kita biasanya cukup lama diberikan waktu untuk mengganti kampas koplingnya. Seperti itu, tapi sama saja itu juga juga. Nah, ya sama-sama diperhatikan lah. Tapi kalau mau bilang sayang ini enggak, bercanda ya Efteolik. Jadi kita memang lebih suka bercanda kan gitu. Jadi untuk intermezzo aja. Jadi berarti jelas ada perbedaan mulai dari segi harga mobil Matic dan manual, juga terkait perawatannya itu pasti plus minus lah ya. Ya, plus minus lah. Mungkin akan keluar juga spend uang lebih banyak terkait untuk perawatan di mobil Matic. Seperti itu Mas Luki. Karena ya tadi terutama di Matic-nya ya atau di transmisinya, kalau sudah kena Matic-nya itu sendiri, wah itu yang berbahaya. Karena satu sisi memang transmisinya sudah rumit, kemudian kalau sudah kena internalnya itu ya bisa sampai gantinya itu kan nggak efisien harganya gitu loh, bisa separuh atau mungkin seperempat harga dari mobilnya itu. 2 kali. Nah itu 3 kali bahkan. 3 kali. Bahkan mikir terus. Akhirnya nggak beli-beli kan gitu. Jadi itulah plus minusnya kalau mobil manual dan mobil Matic ya Efteolik. Jadi pertimbangan yang Alvin atau mungkin masukan pembahasan di hari ini yang Alvin sama Mas Luki berikan itu jadi bisa ada pertimbangan buat teman-teman atau Efteolik semuanya yang mau membeli mobil dan masih bingung mau mobil apa nih kan gitu, mobilan atau mobil beneran kan gitu. Jadi seperti itu. Nah tadi kan sempat saya bahas Mas Luki ya terkait keiritan. Ya. Emangnya mobil Matic yang lama itu apa terkenal boros atau gimana sih Mas? Untuk mobil Matic yang lama itu bukan terkenal boros tapi apa ya? Mungkin dari segi settingan dari si ECU-nya, bacaannya itu kan dia kurang dimaksimalkan lagi untuk tingkat keefisiensinya. Jadi mungkin dia tidak bisa menjaga di RPM yang rendah dan tidak bisa mengontrol di gigi berapa dia harus pindah seperti itu. Kalau sedangkan perbandingannya dengan manual itu kita bisa mengatur sendiri perpindahan giginya dan terus menjaga di RPM rendah. Mungkin di situ aja sih bedanya. Bedanya di situ aja ya. Tetap ya dari feel pengendara juga sih kalau itu sih ya. Nah kalau ya tadi yang sempat dibahas juga kan kalau mungkin pemula itu kan mungkin lebih disarankan di Matic aja ya. Kalau untuk teman-teman yang pemula yang baru bisa menyetir gitu mungkin bisa memang menggunakan
mobil matic saja karena lebih mudah pengoperasiannya, kemudian juga lebih lebih cepat belajarnya itu lebih cepat dan lain-lain karena ya enggak bingung. Biasanya kan kalau ya yang awal-awal atau pemula kalau pakai mobil manual jalannya bingung. Kadang ada kok temenku yang sudah lama bisa nyetir mobil tapi manual nggak bisa. Sampai sekarang ada. Oh, ada itu? Ada. Dia biasanya kalau live gini megangin lampu. Ada. YTTA lah. Adalah seperti itu. Karena ya itu tadi Kak. Terkadang ya memang menyelaraskan antara kaki, tangan dan juga terkadang soalnya gini Mas Luki, kalau awal-awal belajar mobil manual itu terkadang kalau kita masukkan gigi, kalau yang belum biasa itu pandangan kita tidak bisa fokus ya tak? Ya betul. Terkadang kita terbagi, soalnya pikiran kita kan terbagi. Jadi, wah aku mau masukkan gigi dulu apa masuk mobil dulu? Nggak jalan kan gitu. Jadi pikiran kita itu nggak fokus di jalan nanti. Kalau biasanya sih yang awal-awal belajar mobil ya, jadi mau ngegas, kopling dan juga masukkan persneling sama melihat jalan itu terkadang terbagi kalau yang nggak biasa atau mungkin pemula. Jadi makanya butuh waktu yang mungkin agak lebih panjang sedikit untuk lebih bisa belajar dan memahami karakteristik dari si mobil manual itu sendiri. Bukan begitu Mas? Iya, apalagi kalau mobil manual itu paling serem itu kalau lagi macet plus tanjakan. Itu dia. Itu wes itu adalah salah satu surga duniawi untuk user manual, apalagi kalau bawanya trek molen ya ta? Loh, ya karena itu kan berat. Nah, ya karena itu tadi tantangan atau challenge dari user manual adalah yaitu kalau kita melewati tanjakan, mungkin ya enggak usah terlalu curam. Mungkin landai aja, tanjakan aja yang landai naik pelan-pelan gini, tapi macetnya nggak ngotak. Macetnya bisa sampai 2 kilo. Nah, wah itu tak jamin geringingan kaki ini. Terutama di kaki kiri itu sudah jelas geringingan karena kalau merambat itu bisa mempercepat keausan kopling karena kita main kopling ya toh, main setengah kopling. Kalau berhenti, waduh, dengkul kita yang rada dredeg. Pasti turun dari mobil itu kakinya bergetar. Nah, itu kakinya bergetar itu bisa karena muntingnya. Ya karena itu tantangan dan juga keseruan menggunakan mobil manual ya. Jadi kalau mungkin yang baru belajar disarankan ya belajar di tempat-tempat yang mungkin sepi dan juga jalanannya nggak terlalu usah nanjak. Ya ada nanti belajar nanjak mungkin di jembatan. Jadi kita belajar miring gini sambil nanti kita main handrem. Jadi dirasakan feel-nya pada saat kita lepas handrem, kemudian injak gas dan juga lepas kopling itu seperti apa. Nah itu butuh diasah. Makanya kenapa kok banyak orang sekarang yang memilih mobil matic ya Mas? Iya, mobil matic. Karena nggak repot lagi. Kita tinggal main ditinggal. Jangan ditinggal. Lah ditinggal mobilnya sama siapa Mas Luki? Biasanya kalau di yang umum itu di mobil HR-V aja itu kan ada auto hold-nya. Itu kan di tanjakan itu nilai plus juga. Sorry. HRV. HRV. Apa itu HRV itu? Sorry HRV wong Jawa rek. Jadi ada auto hold-nya, jadi ditanjakan bahkan di macet datar pun itu juga membantu biar kita nggak repot harus handrem dulu, lepas handrem dulu ya. Itu plusnya dari mobil matic. Kita tidak repot, kita juga lebih effortless, kenyamanan juga pasti lebih dapat dari mobil manual. Seperti itu. Oke, tapi kalau kita itu kan keunggulan dan kelemahan ya, dan itu juga tadi kita sebutkan sih sebenarnya sudah meliputi keunggulan dari mobil matic dan juga kelemahan dari mobil manual. Kita juga tadi sempat bahas juga keunggulan dari mobil manual dan juga sedikit kelemahan dari mobil matic. Tapi ini ada juga nih kelemahan dari mobil matic juga Mas Luki. Apa itu? Harga jual. Oh iya betul. Nah, harga jual itu kalau mobil matic itu biasanya lebih drastis daripada mobil manual, karena kalau mobil manual itu biasanya bisa lebih stuck atau lebih tahan di harga segitu aja. Mungkin kalau ada penurunan itu pasti ya tidak terlalu signifikan. Kalau mobil matic itu cukup lumayan jauh sih untuk penurunan dari harganya. Jadi dari situ, nah itu juga pertimbangan loh. Oh iya, jadi kan bener. Kita beli mobil itu pasti kan mesti mempertimbangkan untuk itu juga. Tapi kecuali kalau kita memang sudah nggak perlu duit, jadi kita tinggal beli aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau
Kalau untuk saya ya, untuk saya pribadi Mas Luki, pasti saya akan melihat dari sisi itu juga F-Dolik. Karena ya kita nggak tahu kebutuhan kedepannya kan seperti apa. Mungkin kebutuhan untuk keluarga, untuk sekolah anak, mungkin untuk entah kebutuhan yang lain-lain kan pasti mendesak itu juga bisa. Jadi kan atau mungkin kita butuh uang cepat dan lain-lain. Jadi kita bisa kan ngejual mobil kita dengan harga yang sesuai pasaran dan kita serk atau kita inginkan gitu. Jadi tidak terlalu shock atau mungkin apa ya terlalu kaget gitu dengan harga yang turun drastis kan gitu. Karena ya pasti kalau F-Dolik cek aja di marketplace itu pasti segi harga mulai mobil manual dan mobil matic itu secondnya di tahun yang sama itu pasti berbeda. Biasanya lebih banyak adalah lebih tinggi yang mobil manual. Karena ya nggak tahu juga ya kenapa ya. Karena kalau menurut saya pribadi, kalau di mobil manual kan mungkin untuk kilometer berapapun dia itu kan kampas koplingnya kan kita tinggal ganti kampas kopling aja. Sedangkan kalau mobil matic itu yang AT mungkin bisa juga diganti diganti kampas koplingnya juga, tapi lebih rumit. Nah seperti itu. Apalagi yang CVT-F itu bisa aus atau bahkan jebol. Jadi sesuai kilometer lebih tinggi dia kan biasanya lebih murah kalau mobil matic. Sedangkan manual itu ya stabil gitu, turunnya nggak terlalu drastis. Jadi seperti itu juga pertimbangan juga buat teman-teman F-Dolik semuanya. Yang paling perlu dipertimbangkan lagi yaitu adalah after sales-nya. Kalau kita memikirkan dari segi mungkin ekonomi kita itu mungkin terbilang cukup bukan yang lebih gitu ya. Beda dengan orang yang berpikir kita beli mobil itu untuk dipakai, jadi nggak usah dipikir after sales-nya. Jadi seperti itu. Nah ya itu juga sih maksudnya ya kalau bener sih dibilang Mas Luki, karena kalau keunggulan harga jual dari mobil matic yang dijelaskan sama Mas Luki mungkin dari segi kilometer meskipun tinggi, tapi kalau kita mobil kita rawat dengan rutin dan penggantian kampas kopling juga rutin sesuai kilometer yang ada, ya jelas mobil akan tetap enak. Dan juga tetap aja sih seperti sebenarnya Mas Luki, tergantung perawatan yang kita lakukan semuanya di mobil itu. Tergantung perawatan dan juga bagaimana cara kita berkendara dan juga bagaimana cara kita menjaga mobil kita itu sendiri. Jadi kembali lagi ke masing-masing orang. Jelasnya seperti itu. Harga jual itu seperti itu ya Mas Luki. Jadi sekarang sih nggak usah galau mau pilih mobil matic atau manual. Jelasnya ada plus minus yang apa ya, yang masing-masing punya. Masing-masing punya lah plus minusnya di mobil matic atau di mobil manual itu. Yang jelas saya kembalikan lagi ke F-Dolik semuanya kalau sekiranya mau membeli mobil. Tapi pertimbangan yang tadi kita berikan itu sudah valid dan juga sudah A1 ya Mas Luki ya kan? A1 kakak. Pengalaman juga. Dari pengalaman juga kan memang sudah seperti itu, dan juga yang sudah beredar di masyarakat pun juga seperti itu. Seringnya yang kita temukan terkadang ada yang customer juga yang konsultasi si F-Dolik ya kan, kalau mau beli mobil itu seperti apa, karena kan terkadang ada yang customer yang memang usianya masih muda, kemudian servis mobil yang lainnya anggap aja ke kita, dan juga ada rencana mau membeli mobil yang lain nih, tapi bingung yang dari segi orang tuanya pilih yang pengen manual, tapi dari si anaknya sendiri ini pengen yang matic karena ya tadi lebih praktis, tapi dari sisi pandang orang tuanya itu kan feel-nya lebih enak dapat yang manual, kemudian juga dari apa ya, yang jelas kadang yang punya pikiran seperti itu yang bukan skeptis tapi biasanya oldies ya. Jadi lebih ya memang kebanyakan mobil dulu kan memang manual ya, jadi mungkin sudah ke doktrin seperti itu, jadi ke bawah sampai sekarang juga. Jadi saya kembalikan lagi, saya dan juga Mas Luki hanya sekedar untuk men-sharing dan juga memberikan pertimbangan yang lainnya, dan juga setidaknya ada kalau mungkin ada pertimbangan perdebatan itu kan bisa diminimalisir karena ada video yang kita buat ini ya kan.
biar nggak bingung-bingung lagi. Karena semua pasti ada plus minusnya, tinggal kalian semua pilih di keadaan yang seperti apa. Mungkin sementara FTLIC untuk apa podcast kali ini bisa saya cukupkan. Kalau memang FTLIC nih di rumah ada pertanyaan yang mengganjal di hati dan pikiran sampai tidak bisa tidur 7 hari 7 malam, bisa ditanyakan saja nanti di komen, nanti Alvin bantu jawab jelasnya. Tunggu aja nanti ada Q&A. Iya, nanti dikumpulkan semua pertanyaan. Dikumpulkan. Jawab satu persatu. Nah, itu jadi pastikan FTLIC sudah nonton keseluruhan video yang kita buat atau podcast yang kita buat. Dan juga nanti mungkin ada pertanyaan yang agak mengganjal bisa ditanyakan atau ditulis di kolom komentar. Nanti ada tim kami yang akan mencatat terkait komen-komenan FTLIC semuanya, dan nanti akan ada sesi Q&A juga ya Mas Luki, untuk menjawab pertanyaan dari FTLIC semuanya. Jadi seperti itu FTLIC. Jadi mungkin itu dulu ya FTLIC yang bisa kita sampaikan ya Mas Luki. Saya Alvin pamit undur diri dan saya Luki juga pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.